mengambil resiko untuk meninggalkan itu dan ikut kompetisi lawak itu sesuatu yang memang agak-agak cukup ekstrim gitu. Semangat pagi, Sobat Sukses. Wah, hari ini saya podcast bersama dengan tokoh perfilman yang keren, luar biasa, yaitu Ernest Prakasa. Wah, Halo Pak Hermanto. Thank you sekali ini atas waktunya. Sama-sama Pak, sama-sama. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga juga teman-teman yang nonton, semoga semuanya sehat ya. Iya, sama-sama. Kita dalam pandemi mesti di rumah aja, jadi ini podcastnya melalui Zoom ya. Iya. Ernest, ini ya. Saya lihat film-filmnya Ernest ini senang sekali. Saya selalu ketawa, padahal saya jarang ya lihat ada joke atau apa, ketawa itu saya jarang. Okay. Jadi itu benar-benar saya terasa natural gitu ya. Nah, saya itu ingin tahu nih dari Ernest ini memang sebenarnya jiwa komediannya itu dari siapa sih ya? Ini apa memang ada turunan atau memang bakat terpendam yang memang original dari Ernest ya? Bagus pertanyaannya. Iya Pak, jadi saya itu dari kecil, ayah saya itu yang tipe-tipe kalau lagi kumpul keluarga, lagi sincia gitu, tipe-tipe yang suka ngelawak di depan orang-orang gitu Pak. Ya. Oh. itu ayah saya gitu. Terus saya dari kecil ngeliatin dia ngebanyol. Saya waktu kecil itu, kalau dulu mungkin Pak Hermanto ingat tahun 80-an itu sempat populer sekali kaset lawak ya Pak. Kaset gitu, formatnya pita gitu, kaset warkop. Jadi dulu kalau saya naik mobil sama ayah saya itu yang disetel bukan musik Pak, yang disetel kaset lawak gitu. Wah. Iya, jadi kaset lawak dari mulai Sri Mulat, Warkop DKI, Jayakarta Group, Jojon dan kawan-kawan segala macam saya dengerin kaset lawak. Jadi diperkenalkan pada komedi dari sejak usianya sangat dini sekali gitu. Bahkan saya dulu sempat punya pengalaman sama ayah saya diajak nonton Sri Mulat live. Wow. Itu pengalaman langka, nggak banyak orang yang pernah mengalami itu nonton Sri Mulat live di Senayan waktu itu. Sampai saya ikut nyawer itu Pak, nyawer rokok dulu tuh kita kalau nonton Sri Mulat tuh kita ngelempar rokok ke panggung gitu, nyawer rokok. Pantesan Ernest ini benar-benar natural dan wah ini kayak nggak pakai skrip, nggak pakai skenario, sudah natural gitu aja. Saya suka. Dan ngomong-ngomong soal Sri Mulat, saya waktu di Malang, saya juga nonton tuh Sri Mulat langsung live. Juga. Biasanya film-filmnya kan kayak horor-horor gitu ya, hantu-hantu. Ya betul, gitu. betul pakai kostum Dracula, betul. Betul. Jadi itu hiburan zaman jadul itu. Iya, tahun 80-an itu betul. Iya. Nah, kalau Ernest sendiri ini kan waktu menjadi stand up comedy itu kalau nggak salah tahun 2012 ya? 2011, Pak. Oh, 2011. Ya. Nah, saya tahu 2012 itu Ernest kan ada tur tunggal yang namanya Merem Melek ya? Merem Betul, Melek. Pak. Nah, itu saya cukup tertarik karena untuk memulai tur tunggal dari Ernest itu kan dengernya sih memakai tabungan pendidikan anak-anaknya gitu ya. Kok tahu sih? Jadi itu kan harus berhasil kan begitu kan? Ya? Harus berhasil, tapi itu ROI-nya juga lama itu Pak, nggak instan itu Pak. Jadi investasi jangka panjang. Jadi ceritanya gini Pak, waktu saya ikut kompetisi Kompas TV 2011 akhir itu saya gagal masuk ke Grand Final, saya hanya peringkat ketiga. Padahal untuk ikut itu saya harus melepaskan karir saya, karir korporat saya, udah jadi manajer waktu itu levelnya udah lumayan, ada asuransi, ada tunjangan, gaji juga udah 8 digit, udah nyaman lah gitu, anak umur 2 tahun gitu ya. Betul. Jadi mengambil resiko untuk meninggalkan itu dan ikut kompetisi lawak itu sesuatu yang memang agak-agak cukup ekstrim gitu. Ya. Nah, jadi ketika saya tanda kutip gagal lolos Grand Final, posisi saya kan berarti antara dua nih, saya mau paksa terus maju atau saya mau balik ke dunia kantoran lagi gitu. Jadi saya diskusi sama istri, saya bilang, ini tabungan kita kayaknya masih cukup buat bertahan hidup. Saya minta waktu 6 bulan deh. Kalau dalam 6 bulan
saya nggak bisa ada progresnya. Ini kelihatan suram, kelihatan nggak ada masa depannya. Saya akan balik kantor lagi. Waktu itu gitu, Pak. Terus setelah memutuskan itu, oke, so mau ngapain nih, gitu kan? Jadi yang saya lakukan waktu itu saya ngelihat ke yang sudah lebih dahulu sukses. Orang-orang seperti Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, ya, yang waktu itu udah lebih established gitu. Terus saya lihat salah satu ciri mereka ini pionir, Pak. Mereka mempioniri beberapa hal gitu. Jadi saya lihat semangat pionir ini memulai sesuatu untuk pertama. Kebetulan pada waktu itu kami sering nonton YouTube stand up comedy, dan salah satu hal yang saya notice di Amerika itu stand up comedian itu kayak musisi, tour mereka. Tour keliling negara. Kalau musisi dari stadion ke stadion, ini dari teater ke teater gitu. Walaupun ada juga yang stadion kayak kelasnya Kevin Hart, Chris Rock, dia bisa stadion juga. Tapi mereka tour dari teater ke teater. Terus saya pikir, apa saya coba ya melakukan tour, karena ketika itu usia stand up comedy di Indonesia masih sangat muda sekali, belum pernah ada komedian yang melakukan tour, dan saya pikir ketika itu, kalau saya bisa jadi orang yang pertama untuk melakukan sesuatu, maka saya nggak akan bisa ditandingi, dalam arti bahwa ketika kita berinovasi dan kita menjadi yang pertama, nggak akan ada orang lain yang bisa datang setelah kita lalu menjadi yang lebih pertama daripada yang pertama, kan gitu ya Pak? Jadi lebih besar mungkin, jadi lebih turnya kotanya lebih banyak, stadionnya lebih besar mungkin, tapi kalau saya jadi orang pertama yang melakukan tour, nggak ada yang bisa nandingin saya jadi yang lebih pertama. Jadi saya gambling di situ, Pak. Kerugiannya waktu itu saya masih ingat lah, kurang lebih saya jalanin doang uang pribadi, rugi sekitar 40 juta. 40 juta buat saya pada waktu itu, Pak, itu kayak udah nyekek banget. Bener-bener udah tiris banget itu. Tapi ternyata walaupun secara finansial turnya rugi, tapi ternyata saya berhasil mendapatkan benefit lain, Pak, dari tour itu, yaitu news value, personal branding gitu. Jadi saya sampai masuk Kompas, masuk ke beberapa media sebagai stand-up comedian pertama di Indonesia yang berani melakukan tour di saat orang masih, apa itu stand-up comedy, saya berani melakukan tour ke 11 kota di Indonesia gitu. Jadi itu jadi news value yang akhirnya saya dapatkan manfaatnya secara branding, Pak. Akhirnya gitu. Membangun karirnya, fondasi awalnya setelah lolos kompetisi itu dulu gitu. Dari situ ya pelan-pelan bergulir, pelan-pelan ke film, and the story goes lah. Tapi awalnya dari situ dulu gitu. Wah, luar biasa. Itu benar-benar suatu keberanian ya. Tapi ya itu tadi, maju untuk menjadi something yang happening gitu ya. Jadi memang perlu suatu pengorbanan ya, atau apa ya, keberanian lah untuk mencoba ya. Iya sih Pak, kadang-kadang saya lihat generasi muda gitu ya, kadang banyak ragu untuk mencoba gitu. Berani mencoba tuh menurut saya penting. Orang kan takut gagal ya. Menurut saya gagal itu proses gitu. Kalau gagal, kebetulan tur saya juga sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang finansial mah gagal gitu. Cuman saya mendapatkan benefit lain gitu. Gagal dan berhasil kan, ya itu resiko yang keduanya bukan fatal, bukan titik gitu. Kalau kita mencoba lalu gagal, ya udah kita belajar gitu. Daripada nggak nyoba, saya rasa Pak Hermanto juga sepanjang karir udah mencoba banyak sekali hal. Orang cuma lihat yang berhasilnya aja. Saya rasa juga yang gagal banyak juga kan Pak. Betul. Selama kita gagal dan bangkit kembali, bangkit kembali, ya akhirnya ceritanya cerita kesuksesan kan, kegagalan betul. Kan. betul. Ernest, ini saya pernah baca satu quote yang menarik dari Ernest ya, menarik sekaligus mestinya menggelitik ya. Bunyinya begini, jangan mengulangi kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang perlu dicoba. Nah ini apa ada hubungannya dengan yang tadi tour itu tadi ya? Iya, saya merasa saya bisa ada di titik ini karena saya berani mencoba, Pak. Dan saya ngelihat gejala umumnya adalah memang mencoba sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang mengerikan gitu. Karena apalagi menurut saya era sosial media ini juga mempengaruhi sih Pak. Peer pressure jadi semakin berat gitu. Dulu kalau kita gagal mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Kalau sekarang kalau kita melakukan sesuatu, kita publish, ya kan, orang tahu, terus kemudian hasilnya nggak bagus, nggak positif, malu gitu. Nah, rasa malu ini yang kadang-kadang bikin orang jadi nggak berani mencoba karena takut salah, takut peer pressure gitu. Jadi menurut saya konteksnya
konteksnya quote tadi lebih kepada yaitu mencoba berbuat salah, karena dari kesalahan-kesalahan itulah kita belajar. Dan juga kalau bisa jangan hanya belajar dari kesalahan sendiri sih, belajar dari kesalahan orang lain juga. Jadi menyimak kayak podcast Pak Hermanto ini juga aku rasa ada banyak kesalahan-kesalahan orang yang bisa kita pelajarin supaya nggak kita ulangin gitu, Pak. Yes, setuju sekali. Wah, ini luar biasa nih, Sobat Sukses. Mesti dicerna nih omongan-omongan dari Ernest nih ya. Kita sendiri sering beberapa kali bertemu di Duta Muda Cleo ya. Waktu kita mencari talenta-talenta di dunia film-film pendek. Nah, itu yang ikut kan semakin lama memang semakin banyak ya. Bahkan terakhir ini sudah ribuan. Jadi memang luar biasa sekali animo dari milenial ini ya. Terutama pada zaman-zaman sekarang ini kan zaman digital ya. Sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang pembuatannya mungkin juga semakin canggih-canggih gitu ya. Ernest sendiri kan sebagai jurinya, waktu kasih komen, waktu kasih sharing-sharing, kasih insight-insight itu kan juga sangat membantu para milenial ya untuk menjadi profesional nantinya ya. Tapi yang menarik sih Pak, dari dua yang kita dua musim ya yang saya jadi juri di Duta Muda Cleo, maksudnya at the end of the day doesn't matter alatnya secanggih apa, gambarnya sebagus apa, at the end of the day kan story seperti apa yang bisa menyentuh gitu kan. Maksudnya bukan berarti yang menang itu adalah yang punya kamera paling canggih, budget paling mahal, dan gambar paling keren. Nggak selalu seperti itu gitu. Jadi aku ingat sekali yang juara terakhir itu sangat sederhana sekali, kelihatan sekali bahwa mereka juga produksi dengan banyak keterbatasan gitu, tapi hasilnya lucu, menyentuh gitu, storytellingnya bagus banget. Jadi aku harap juga Duta Muda Cleo juga memberikan inspirasi dalam konteks bahwa jangan merasa minder karena keterbatasan gitu loh Pak. Jangan merasa kameraku jelek, aku nggak punya budget. Jangan gitu, jangan. Yang penting kita punya semangat kreativitas, kita punya jiwa storytelling yang baik, kita bisa mendapatkan hasil yang baik juga gitu sih. Setuju sekali. Nah, kalau dari Ernest ini ya, di tahun 2019 ya, itu pernah mendapat gelar The King of Original Story. Nah, ini Mas Hanung itu. Mas Hanung Bramantyo ya. Ini saya setuju sekali. Saya lihat film-filmnya Ernest mulai dari Cek Toko Sebelah ya. Wah, saya pertama kali tuh nonton film Indonesia setelah nggak tahu sekian puluh tahun nggak pernah nonton. Terus habis itu saya lihat juga Imperfect ya. Jadi gimana sih cara Ernest untuk mendapatkan ide-ide baru ya dan original yang tentunya sangat penting itu ya. Sebenarnya saya percaya ide kalau dilihat benang merahnya dari yang saya buat so far ya, materi terbesar kan di sekitar aja ya Pak ya, nggak jauh-jauh gitu. Sebenarnya di sekitar kita tuh banyak cerita, tinggal kita sebagai storyteller apakah kita bisa mengcapture itu dan mengolah itu menjadi cerita yang menarik. Kayak waktu kita duduk bareng aja Pak Hermanto cerita soal orang tuanya itu aja udah menarik banget gitu tuh, kalau dijadiin film juga seru gitu. Jadi hidup kita ini sebagian besar dari kita tuh materinya nggak jauh-jauh, juga banyak materi kok, nggak usah jauh-jauh materi di hidup kita gitu. Tinggal bagaimana seorang storyteller ini melatih kepekaan, Bang. Kepekaan untuk menangkap, mengcapture momen, cerita, emosi gitu. Jadi si kepekaan itu sebenarnya yang perlu dilatih sebagai seorang storyteller. Karena kalau nyari cerita, nggak perlu yang prinsipnya, mungkin kalau misalnya marketing ya, kita sering dengar kata-kata harus terobosan, harus out of the box, itu saya setuju banget, karena marketing kan harus gitu ya Pak ya. Tapi kalau di storytelling, menurut saya nggak selalu kita harus bertumpu pada ide kita harus luar biasa, nggak juga. Kalau kita bisa cari ide yang sederhana, tapi heartfelt gitu, dekat dengan kita, itu bisa jadi sesuatu juga kok gitu. Betul. Saya setuju. Mungkin ini banyak juga yang berhubungan juga dengan kehidupan Ernest ya, terutama Ernest waktu masih kecil, waktu remaja. Ernest kan punya spesial mata yang sangat khas ya, yang menurut saya anti debu itu. Jadi kalau debu itu tidak gampang masuk gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat apa ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang sesungguhnya sangat lucu gitu ya.
Iya. Kan di film saya pertama yang ngenes itu kan judulnya kadang hidup perlu ditertawakan. Memang kadang-kadang masalah-masalah di hidup kita ini, tapi ada resepnya Pak. Tragedi untuk bisa jadi komedi itu rumusnya tragedy plus time equals komedi. Jadi butuh waktu memang. Itu Ya. kan bullying itu waktu saya sekolah baru bisa saya jadiin materi komedi setelah saya jadi bapak beranak satu gitu. Jadi buat teman-teman yang ngalamin masa-masa yang sekarang mungkin kerasa berat banget, semoga suatu hari ya kita bisa berdamai dengan itu dengan cara ya diketawain aja lah. Kadang-kadang cara paling efektif buat meredakan luka ya ketawain aja udah. Ya, untungnya Ernest bisa begitu ya. Kan tidak Betul. semua orang yang dibullying itu akhirnya bisa pede dan bisa menjadi sosok yang sukses ya. Kebanyakan mereka kan akhirnya menjudge diri sendiri. Ya memang benar, saya itu memang begitu. Saya memang nggak bisa. Saya memang minority segala macam. Akhirnya ya nggak jadi apa-apa kan, tambah terpuruk ya. Iya, makanya faktor keluarga tuh menurut saya penting banget sih, Pak. Kita tadi beberapa kali mention soal keluarga gitu. Saya juga lihat Pak Hermanto juga walaupun kesibukannya ampun-ampunan gitu, tapi kayak kalau di Instagram masih punya banyak waktu buat keluarga. Saya rasa hubungan yang baik antara orang tua sama anak juga akan memberikan peranan yang krusial sekali dalam hal ini, Pak. Kalau secara mental anaknya dapat punya lingkungan yang baik di dalam keluarganya, saya rasa ketika dia keluar bertemu dengan tekanan di luar juga punya ketangguhan yang mungkin ekstra ya, karena di keluarga dia punya perlindungan dan punya suasana yang positif, yang harmonis gitu. Dibandingkan dengan udah mah di rumah juga berantem melulu, berantakan, ketemu lingkungan luar ancur-ancuran lagi, ya udah nggak punya refuge gitu, mau berlindung kemana gitu. Saya beruntung keluarga ya tentu nggak sempurna, tapi saya masih bisa merasakan suasana keluarga yang baik yang memberikan saya kekuatan, mungkin gitu Pak. Iya, saya juga lihat Ernest kan juga banyak sekali mengambil topik-topik keluarga ya di dunia perfilmannya. Nah, itu apa sebenarnya ada angle kisah apa yang sekarang ini disukai oleh para penonton ya? Apa sejauh ini kisah keluarga itu memang menarik untuk dijadikan film ya? Karena gini Pak, kan kalau kita mau menceritakan sesuatu itu kan sebenarnya salah satu penentu cerita kita menarik atau tidak itu kan faktornya relatability. Relate nggak cerita ini ke penonton gitu. Penonton ketika nonton relate nggak sama ceritanya gitu. Ya siapa sih yang nggak berkeluarga gitu. Seberapa hancur atau harmonisnya keluarga mereka masing-masing, seseorang pasti lahir dari rahim seorang ibu, mungkin ada bapaknya bersama dengan mereka, mungkin tidak, tapi apapun bentuknya, seberapa harmonis atau kacaunya sebuah keluarga, semua orang punya keluarga gitu, dan mereka tahu seperti apa rasanya keluarga dan dinamikanya luar biasa gitu. Sesama keluarga yang sama-sama punya anak dua aja pasti kondisinya berbeda-beda gitu. Apalagi ada yang anaknya satu, ada yang anaknya perempuan, ada yang anaknya laki-laki. Jadi keluarga tuh menurut saya unit yang sangat unik. Di satu sisi dia adalah faktor yang menjadi faktor sekutu, kalau ibarat matematika Pak ya, Bapak punya keluarga, saya punya keluarga, penonton film saya punya keluarga. Tapi di saat yang bersamaan keluarga kita ini berbeda-beda gitu. Dan ini yang menjadikan perbedaan ini menjadikan sumber cerita yang tidak ada habisnya gitu. Jadi saya merasa keluarga sebagai sebuah unsur yang sangat unik dan menarik untuk dieksplor, karena di satu sisi dia sangat relatable karena semua orang tahu rasanya berada dalam sebuah keluarga gitu, dan di saat yang bersamaan juga dia sangat unik karena keadaan keluarga masing-masing orang berbeda sekali gitu. Jadi keunikan ini yang membuat cerita jadi ada aja bahan cerita. Oke. Nah, untuk The Next ini dari Ernest ini juga akan selalu banyak membuat film-film yang diinspirasi dari kehidupan keluarga-kelularga yang khususnya ada di Indonesia ya. Terutama seperti yang toko cek sebelah itu kan lucu sekali itu ya. Itu mestinya kan sama-sama toko yang mana yang satu lebih rame, yang satunya sepi. Nah, ini kan jadi cerita gitu jadinya ya. Iya, saya rasa sih saya nggak akan memaksakan kayak setiap film saya harus temanya keluarga, tapi mungkin more or less
apa namanya sebagai sebuah background mungkin itu akan dibawa terus pakai film saya yang sekarang saya lagi editing, film ke-6 saya Teka-Teki Tika yang saya belum tahu tayang di mana karena bioskop juga masih tanda tanya nasibnya. Itu juga genrenya sedikit berbeda, dalam arti kalau biasa saya drama komedi terus, nah ini ada unsur-unsur misterinya, ada unsur thrillernya, tapi tetap kejadian di dalam sebuah keluarga gitu. Konflik keluarganya tetap kental. Saya tidak punya kayak obsesi bahwa setiap film saya harus ada tema keluarga, tapi selama memang masih masuk dan memang masih bisa bercerita di tengah keluarga, saya suka gitu, Pak. Ya. Dan tentunya yang bisa memberikan value-value atau bisa menjadikan pembelajaran bagi yang nonton ya. Jadi selain mereka senang, mereka tergelitik, dan akhirnya mungkin membawa suatu perubahan yang positif juga gitu. Iya betul, saya rasa mungkin Pak Hermanto juga merasakan kali ya bahwa apa yang terjadi di tengah keluarga pasti berpengaruh positif, sangat berkorelasi erat sama kesuksesan kita juga gitu Pak. Ya, ya. Belum dibikinin film nih Pak, kehidupannya Pak Hermanto nih dari mulai kecil sampai... Saya ini keluarga besar ini, papa saya ini kan punya 5 anak, punya 20 cucu, 20 cucunya yang married sudah 18, jadi 38, terus punya cicit 38, jadi wow, keluarga besar. Kalau gitu jangan film Pak, serial kayaknya, itu panjang itu urusannya itu. Iya. Series mungkin Pak ya, series ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong series ini ya, Ernest. Iya. Saya ini di masa pandemi, ini kan memang lebih banyak waktu dengan keluarga ya, lebih banyak di rumah. Jadi saya perhatikan kan istri saya kok katanya film Korea, drama Korea ini bagus. Terus saya diajak nonton. Nah, film pertama yang saya nonton itu Itaewon. Itaewon Class. Dan setelah saya nonton ya, wah ini bikin filmnya kan juga gampang sekali ya kan, cuma dari tempat rumah ke rumah, ke mall, ke restoran, makan. Ini kan cuma begitu-begitu aja kita bisa dibawa sampai berseri-seri tiap hari ya. Dan saya setelah itu kan lihat lagi film yang lain lagi sampai akhirnya startup. Jadi saya lihat, wah Korea ini hebat banget ini. Dengan perfilman Korea yang demikian maju di Indonesia, akhirnya begitu banyak orang-orang di Indonesia ini yang kepingin makan Korea, kepingin mie Korea, kepingin jadi duta budaya ya Pak ya. Film itu jadi duta budaya. Kosmetik Korea. Terus waktu sebelum pandemi itu sesungguhnya sudah terinfluence, tapi saya kan tidak pernah lihat film. Jadi waktu sebelum pandemi itu saya sudah banyak karyawan, orang-orang saya, ayo Pak ke Korea. Saya ngapain ya kok semuanya kok maunya ke Korea gitu. Ternyata makan. Itu semua itu dari film kalau menurut saya ya. Jadi dari sebuah film dia bisa membuat negaranya itu meningkat, levelnya itu meningkat dari sisi ekonomi, dari sisi tourism dan banyak hal gitu ya. Nah, saya kadang memikir loh, ini kenapa kok Korea ya? Kenapa kok nggak Indonesia? Indonesia dulu kan sinetronnya ini juga saya pernah lihat loh. Dulu sinetron waktu awal-awal kalau nggak salah Tersanjung ya, itu saya pernah lihat. Tapi akhirnya Tersanjung itu lama-lama kok jadi Tersandung kalau nggak salah. Jadi saya terus sudah nggak pernah lihat saya. Jadi saya kalau film-film yang sinetron saya sama sekali nggak pernah lihat. Saya cuma lihat Tersanjung itu aja. Tapi terus terlalu bertele-tele terus menerus. Akhirnya saya ngomong, ini sudahlah ceritanya cuma gitu-gitu aja, ngabisin waktu saya. Jadi boring gitu ya. Ini mestinya dunia perfilman Indonesia ini dengan ada sutradara seperti Ernest yang sangat smart ya. Kalau menurut saya, Yuni sangat pinter, smart, dan harusnya bisa membuat film, terutama film seri ya, nggak film yang di bioskop aja. Mungkin film seri yang akhirnya bisa ditonton dengan banyak orang, tapi dibatasin. Seperti di Korea itu kan dibatasin, dia tidak terlalu panjang. Jadi ceritanya selesai sudah. Nah nanti episode cerita yang lain ya lain lagi. Jadi nggak nyambung terus gitu ya. Karena streaming Pak, bukan di format untuk televisi seperti sinetron yang nyambung gitu kan. Memang mereka untuk platform streaming, jadi memang per season gitu mereka bikinnya. Iya. Menarik tadi Pak Hermanto bilang bahwa
kok kayaknya gampang ya, cuman di rumah, di mall gitu. Kenapa? Itu betul, Pak. Kenapa kayaknya gampang itu, tapi di balik itu sebenarnya kekuatan utamanya ada di naskah.